kepada beliau. Ya. Hadirin, kami berikan kesempatan kepada audiens. Yang pertama Pak Hans untuk memberikan sanggahan. Silakan Pak Hans. Terima kasih ya. Tadi jawaban Pak Pendeta Muriwali saya itu sangat tidak puas ya. Kenapa? Di sini Bapak mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Sudah pasti Yesus itu adalah, kalau dalam bahasa Islam itu kami nggak nulis bahasa Islam, itu seorang nabi utusan Allah dan menerima Injil. Tapi faktanya buku-buku Injil yang Bapak pahami itu adalah bukan Injil, tapi menginformasikan tentang Injil. Seperti di Markus 1 ayat 1. Inilah kisah Yesus, ini Injil tentang Yesus yang gitu ya. Tapi bukan Injil sendiri, tapi mengenai Yohanes 17 ayat 8 bahwa Yesus itu adalah memang menerima firman dari Allah, kemudian disampaikan kepada Bani Israel. Kemudian saya mengacu pada Yohanes 20 ayat 13 tadi. Apakah saya tanyakan, apakah ayat itu firman Tuhan? Sedangkan di situ mengatakan Yesus itu mati, kemudian diciri orang. Berarti itu kan wartawan yang nulis Pak, bukan firman. Maksud saya begitu. Kemudian yang menerima firman dari Allah itu siapa? Kemudian sampai ditulisin di Alkitab itu. Ya, kalau bisa jangan melebar ya. Sudah. Ya. Jadi saya menanggapi ya. Pernyataan Bapak tadi itu mengindikasikan ya bahwa Bapak mempercayai ada Injil yang asli ya begitu. Jadi ini hanya informasi tentang Injil ya, tetapi Injil yang asli nggak ada kan begitu ya. Untuk mengatakan ada Injil yang asli, Anda perlu bukti Pak. Mengatakan sesuatu eksis ya, sekarang tidak bisa menghadirkan yang asli itu seperti apa. Ini sama dengan orang yang berkhayal atau orang berimajinasi kan begitu. Oh ada sesuatu makhluk yang kepalanya 10, tanduknya seperti kerbau, tetapi mana? Nggak ada kan begitu. Nah sekarang kalau saya tanya Bapak ya, katanya tadi ini hanya informasi tentang Injil, bukan Injil yang asli. Bapak bisa tunjukkan kepada saya yang asli mana? Ya, singkat tepat jelas saja Pak ya. Saya mengacu pada Markus 1 ayat 1. Tidak, Injil yang asli yang saya maksud itu bukan asli. Kan menurut Anda bukan asli. Yang asli menurut Anda mana? Gini Pak, kalau Bapak orang Kristen menanya pada saya tanya asli, nggak ada Yesus itu. Orang Kristen percaya ini asli sesuai dengan autograf, tapi Anda kan meragukan ini bukan asli, maka saya tanya yang asli mana? Nah, mestinya tadi diskusinya seperti itu tadi kalau lebih elegan. Maunya saya tingkatnya bermutu kan begitu. Nah, ya, ini Bapak bagus, saya coba terus Pak. Gini Pak ya, kalau mengacu pada pengetahuan kami, ya, Yesus itu bukan bahasa Yunani Pak. Ya, Yesus itu bukan bahasa Yunani. Yesus itu bahasa Aram. Dan firman yang diterima Yesus itu bukan bahasa-bahasa Yunani seperti yang ada pada kodek-kodek itu. Ya, ini kan asumsi. Sekarang saya minta yang menurut Bapak asli itu mana? Kalau ada sekarang saya ya jelas nggak ada Pak. Nah, Anda mendasarkan. Jangan katakan bahwa firman itu dari Allah itu kitab terjemahan ini bilang asli. Jadi gini, tidak ada yang kitab terjemahan itu asli, tidak ada Pak. Ya, jadi gini, Anda mendasarkan ya pendapat argumentasi Anda ini kepada sesuatu yang tidak ada buktinya begitu. Jadi argumentasinya ini bagaimana? Tidak berdasar kepada sesuatu yang perlu dipahami bagi semua orang. Jadi, bahwa yang namanya teks terjemahan itu tidak asli. Yang namanya asli itu ada firman Tuhan, yaitu asli Pak. Tidak. Ini begini, kan jelas tadi Anda bilang ini hanya informasi tentang Injil yang asli tidak ada. Nah, Anda untuk meneguhkan klaim ini perlu didukung oleh data asli. Injil asli itu mana kan begitu. Kalau tidak ada itu klaim Anda ini kan klaim kosong kan begitu. Ini yang saya mau tegaskan. Betul tidak? Sesuatu yang tidak klaim kosong kan begitu. Kan ini kan begitu. Ya Ustadz Masud mau bicara, tapi saya kira ini waktu saya dengan ini ya. Dengan itu. Gini ya, Pak, saya tanya. Ya. Apakah terjemahan itu asli Pak? Ya. Apakah teks terjemahan itu asli? Nah ini pertanyaannya saya bongkar terus ya. Pertanyaannya salah ya. Yang namanya terjemahan kok bisa jadi asli kan? Terjemahan ya terjemahan. Maka saya jelaskan. Berarti kitab ya. Bapak itu tidak asli karena adanya teks terjemahan. Saya bilang tadi ya. Alkitab saya ini diterjemahkan sesuai dengan yang autograf. Yang autograf itu yang asli. Berarti ya. Tidak asli Pak. Ya. Berarti tidak asli. Saya bilang yang asli autografnya dan ini terjemahannya
Jelas ya. Yang ortografi itu juga ada manuskrip disimpan di museum-museum di dunia. Bahasa Sebentar apa, dulu. Pak? Saya jelaskan dulu. Ada, tetapi manuskrip itu bukan asli. Orang Kristen akui itu bukan asli. Manuskrip Makasih, Pak. salinan. Ini terjemahan. Nah, sekarang begini, untuk memberikan pembelaan atas klaim saya, mengapa kalau Anda juga dituduh kan, Anda juga nggak pegang asli kan, begitu ya? Nggak pegang asli, kok percaya Alkitab? Anda tadi saya tanya, Anda bisa bukti kan? Dia bilang ada Injil yang asli, tidak ada bukti kan? Jadi klaimnya klaim kosong kan begitu. Nah sekarang Anda mana yang asli? Anda kan terjemahan juga. Nah saya memberikan argumentasi. Kembali kepada tesis saya, Alkitab ini ada karena diwahyukan, diilhamkan oleh Tuhan, dan termasuk pemeliharaan manuskrip, termasuk bagaimana diterjemahkan. Sehingga ada versi terjemahan beda-beda, tetapi secara prinsip memberitakan Yesus itu tidak ada perbedaan prinsipil. Itu karena dijaga oleh providensi Allah. Sebentar dulu, saya jelas, belum selesai. Providensi Allah ya. Nah kalau demikian, kalau ini firman Allah, penerjemahannya dijaga oleh Tuhan, segala sesuatu dijaga oleh Tuhan, problem apa kalau Tuhan yang bekerja ya. Nah sekarang gini, saya kasih ilustrasi sederhana. Semua di antara kita di sini ya Muslim juga percaya, saya kira ya, mirip ya dengan Kristen. Kita ini keturunan Adam kan begitu. Ya betul ya. Betul. Adam ada di mana? Enggak ada yang tahu. Wajahnya seperti apa? Enggak tahu. Tetapi percaya tidak? Ini saya tanya Mas yang paling besar di depan ya. Adam itu manusia atau hewan? Manusia. Kenapa manusia? Karena yang saya yakini adalah keturunan Adam adalah manusia. Tidak mungkin ya saya diturunkan oleh monyet. Ya itu mungkin ya kalau pemahaman Darwin kan begitu ya. Tidak mungkin saya diturunkan monyet, sapi, babi, kambing. Begitu. Jadi Kristen ini ada terjemahan yang berdasarkan manuskrip yang masih dipelihara di museum-museum ya, ditulis kalau dipimpin oleh Tuhan ya pasti ini sesuai asli, dan saya percaya sama seperti saya keturunan Adam manusia, saya manusia. Adam saya bisa buktikan ada, Anda bisa. Saya bisa lihat fotonya ada, enggak ada. Tapi saya percaya dia ada. Oke Pak, Ya. saya lanjut Pak ya. Murid Yesus itu ada 12 Pak ya. Ya. Murid Yesus itu ada 12 Pak. Jadi topik ini sudah beres ya. Kenapa kok hanya ya? Belum Pak, belum. Saya tidak yakin ya. Kok melompat kayak 12 murid? Kenapa yang yakin Bapak itu hanya 4, sedangkan Lukas dan siapa itu Matius itu bukan termasuk murid Yesus. Nah ini pertanyaan berbeda. Pertanyaan berbeda. Makanya saya akan mengacu pada teks apa firman Tuhan. Ya. Kenapa yang penulis penelitian tidak diakui firman Tuhan, dianggap sesat seperti Barnabas itu? Atau muridnya yang lain? Ada 47 Pak, kira-kira Injil. Iya, jadi gini. Kenapa itu tidak diakui juga sebagai firman Tuhan? Pak Hans, ya, silakan. Saya jawab. Ya. Saya sudah paham, saya jawab ya. Jadi gini, Anda menggunakan, ini kembali lagi, saya argumentasinya presuposisi ya. Anda menggunakan presuposisi Anda, perspektif Anda, ya worldview Anda ini untuk kemudian meragukan iman saya, yang saya sendiri tidak berpikir seperti Anda. Jadi Anda kan berkata penulis Injil itu banyak ya. Kristen berkata tidak banyak ya penulis Injil. Yang nulis Injil ya di sini yang tercatat di dalam Alkitab kan begitu. Jadi Anda bilang Barnabas tulis Injil, itu kan klaim Anda kan begitu ya. Ya. Sekarang sebentar dulu, itu klaim Anda, bukan klaim Kristen ya. Jadi Anda mengklaim Barnabas tulis Injil dan lain sebagainya, semua tulis Injil kan begitu. Nah, tidak harus, saya menjawab sekarang. Tidak harus semua murid itu tulis Injil. Sama seperti kalau Anda punya anak-anak di rumah ya, yang satu mau jadi dokter, silakan. Satu mau jadi pendeta, Anda orang Muslim ya. Satu mau jadi ustadz, silakan ya gitu. Satu mau jadi perawat, mau jadi orang bisnis, silakan. Tidak ada keharusan. Yang jadi dokter silakan jadi dokter. Nah murid-murid Yesus yang bisa nulis dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk kemudian mereka menulis, silakan menulis. Yang hanya bisa khotbah memberitakan Injil, silakan bisa berkhotbah dan memberitakan Injil. Tidak ada problem di sini. Jadi pertanyaannya apa? Baik, pertanyaan saya Pak, penulis banyak ya Injil itu ya, Injil Maria, Injil banyak macam. Kami stop dulu. Ya, kenapa yang hanya diakui 4? Itu loh Mas Pak. Mohon maaf, kami stop dulu karena sangan Pak Han sudah lebih dari